Selamat datang di Pesan Semesta. Ada getaran yang berbeda hari ini, sebuah energi yang tidak bisa kamu jelaskan tapi terasa nyata di dalam dada. Sesuatu sedang bergerak, berputar, dan mendekat. Bagi jiwa-jiwa yang terlahir di bawah naungan singa, yang hatinya menyala seperti api abadi, ketahuilah bahwa hidupmu sedang berada di ambang perubahan total menuju kaya raya. Kejutan besar sedang berdenyut di balik tirai tak terlihat, menunggu momen yang tepat untuk melompat keluar dan mengubah arah langkahmu selamanya. Sebagai general reading, pesan ini tidak selalu berbicara langsung kepada setiap orang yang mendengarkan. Ada kalanya kata-kata ini menjadi refleksi, ada kalanya menjadi motivasi, dan ada kalanya menjadi doa yang semesta kirimkan tepat waktu. Jangan jadikan bacaan ini sebagai kepastian mutlak, tapi biarkan ia meresap seperti air hujan ke tanah kering. Serap yang terasa hangat untuk jiwamu, dan tinggalkan yang tidak terasa akrab. Sekarang tarik napas perlahan karena kartu pertama sudah siap membuka satu demi satu misteri besar dalam hidupmu tentang asmara kalian. Kartu pertama, Asmara. Two of Swords. Kartu ini muncul bagaikan kabut tipis di pagi hari, membawa energi ketidakpastian yang sebenarnya sedang berusaha melindungi hati kalian. Dua pedang yang disilangkan melambangkan sebuah kebuntuan batin, seolah-olah kalian sedang berdiri di persimpangan antara apa yang ingin dikatakan dan apa yang lebih baik dipendam. Bagi kalian para Leo yang memiliki hati besar dan penuh kemuliaan, kartu ini mengingatkan bahwa tidak semua pertanyaan harus segera dijawab. Mungkin saat ini kalian sedang memilih untuk membisu bukan karena tidak peduli, tetapi karena kalian sedang mengukur seberapa besar luka yang bisa kalian hindari. Namun yang menarik dari kartu ini adalah adanya perban tipis di mata sosok di dalamnya, menandakan bahwa sebenarnya kalian tidak buta. Kalian hanya sedang beristirahat dari terlalu banyak melihat kenyataan. Ada damai dalam pengasingan kecil itu. Namun tenanglah, karena Two of Swords tidak pernah abadi. Kartu ini justru membawa pesan bahwa alam semesta sedang memberi kalian waktu untuk menarik napas sebelum mengambil keputusan besar tentang hati. Dinamika yang terasa kaku saat ini bukanlah akhir, melainkan sebuah ruang sunyi sebelum percakapan jujur terjadi. Bagi Leo yang sedang berpasangan, cobalah untuk tidak memaksakan penyelesaian dalam satu malam. Terkadang, cinta tidak membutuhkan pahlawan yang menyelesaikan segalanya, melainkan seseorang yang cukup sabar menemani keheningan. Sedangkan bagi kalian yang masih sendiri, kartu ini menjadi penanda bahwa kalian sedang sangat melindungi perasaan kalian sendiri. Dan itu tidak salah sama sekali. Jangan buru-buru membuka hati hanya karena tekanan dari luar. Ketika kalian akhirnya memilih untuk menurunkan pedang itu, kalian tidak akan melakukannya karena terdesak, tetapi karena kalian benar-benar merasa aman. Sekarang mari kita beralih pada panggilan berikutnya, sebuah kartu yang akan berbicara tentang jeda yang produktif dalam karir kalian. Kartu kedua, Career, The Hanged Man. The Hanged Man menggantung dengan tenang, terbalik namun tetap damai. Simbol ini mengajarkan bahwa tidak semua kemajuan harus diukur dengan bergerak maju. Justru dalam diam dan kebalikan pandanganlah perspektif baru lahir. Bagi kalian para Leo yang terbiasa bergerak cepat, ambisius, dan mengambil panggung, kartu ini hadir sebagai bisikan lembut untuk berhenti sejenak. Bukan karena kalian gagal, tetapi karena semesta ingin kalian melihat peta hidup kalian dari sudut yang berbeda. Saat ini mungkin ada kebingungan atau perasaan seperti berjalan di tempat. Namun yakinlah bahwa masa-masa terbalik ini adalah bentuk lain dari persiapan. Tidak ada yang sia-sia dari penantian kalian. Selama ini kalian mungkin merasa tidak dilihat atau tidak diapresiasi, tetapi The Hangman justru menunjukkan bahwa di balik layar ada kekuatan besar yang sedang menyusun kembali segala sesuatu. Peluang besar dalam karier tidak selalu datang dengan suara gemuruh. Terkadang, ia muncul seperti keheningan setelah hujan. Kartu ini meminta kalian untuk melepaskan sedikit kebutuhan akan pengakuan saat ini. Karena dengan melepaskan, kalian justru membuka ruang bagi sesuatu yang lebih otentik. Eh, Tekanan yang kalian rasakan di tempat kerja mungkin berasal dari ekspektasi yang kalian pasang sendiri terlalu tinggi. Cobalah untuk tidak memaksakan solusi. Biarkan diri kalian bertanya apa yang bisa diajarkan oleh momen jeda ini. Dalam kekosongan yang nyaman, seringkali ide-ide paling cemerlang lahir. The Hanged Man adalah kartu pengorbanan kecil untuk pertumbuhan besar.
Ketika kalian berhenti memaksakan semuanya berjalan lancar, justru pada saat itulah keberuntungan karier mulai mendekat dengan langkah sunyi. Sekarang, mari kita lanjutkan perjalanan pada kartu berikutnya yang berbicara tentang roda keberuntungan dalam keuangan kalian. Kartu ketiga, keuangan, Wheel of Fortune. Roda keberuntungan selalu berputar dan tidak pernah berhenti. Itulah pesan paling mendasar dari kartu ini. Bagi kalian para Leo, kehadiran Wheel of Fortune dalam bacaan keuangan adalah kabar yang sangat membahagiakan karena kartu ini tidak pernah datang tanpa membawa perubahan signifikan. Selama beberapa waktu terakhir, kalian mungkin merasakan alur rezeki yang terasa tersendat, seolah ada tembok tak terlihat yang menahan. Namun kini roda itu mulai bergerak lagi. Tidak perlu bertanya mengapa dan bagaimana, karena roda keberuntungan tidak bekerja dengan logika manusia. Ia bekerja dengan ritme semesta yang jauh lebih besar dari perhitungan harian kalian. Pintu-pintu rezeki yang dulu terasa berat untuk dibuka, kini mulai berderit terbuka satu persatu tanpa kalian duga. Bisa dalam bentuk pekerjaan sampingan yang tiba-tiba ramai, benda lama yang laku terjual, atau bantuan tak terduga dari orang terdekat. Yang menarik dari Wheel of Fortune adalah ia mengajarkan bahwa keberuntungan tidak pernah acak. Ia selalu datang kepada mereka yang tetap berusaha di tengah ketidakpastian. Saran reflektif untuk kalian saat ini adalah jangan mengambil keputusan finansial besar secara tergesa-gesa karena energi roda ini masih dalam masa naik. Biarkan ia berputar lebih dulu beberapa putaran agar kalian bisa membaca arah angin dengan lebih jelas. Ini saat yang tepat untuk mulai membuka mata lebih lebar terhadap peluang kecil yang terlihat sepele. Jangan meremehkan kebaikan kecil yang kalian terima, karena dari situlah kelimpahan besar seringkali berawal. Percayalah bahwa apa yang saat ini kalian khawatirkan secara finansial akan menemukan jalannya sendiri. Tugas kalian hanyalah menjaga hati, tetap tenang, dan tangan tetap terbuka. Sekarang mari kita hentikan sejenak perhatian pada roda itu dan beralih pada kartu berikutnya yang membawa pesan tentang kemenangan dalam peruntungan hidup kalian. Kartu keempat, peruntungan Six of Wands. Six of Wands adalah kartu yang membawa energi kemenangan yang lembut namun terasa hangat di dada, seperti iringan tepuk tangan yang tidak ramai tapi tulus. Bagi kalian para Leo, kartu ini terasa sangat personal karena kalian memang makhluk yang bersinar secara alami. Namun perjalanan menuju sinar itu tidak selalu mudah. Kartu ini muncul sebagai konfirmasi bahwa semua perjuangan kecil yang selama ini tidak ada yang melihat, akhirnya mulai diakui. Bukan karena kalian mencari pengakuan, tetapi karena alam semesta menyukai keikhlasan. Momentum keberuntungan yang sedang terbentuk saat ini sangat erat kaitannya dengan cara kalian tetap bertahan ketika tidak ada yang memberi semangat. Peluang tak terduga akan datang dalam bentuk penghormatan, kepercayaan baru dari atasan atau kolega, atau bahkan ajakan bergabung dalam proyek yang sebelumnya terasa terlalu tinggi untuk kalian gapai. Terimalah semua itu dengan rendah hati karena roda kehidupan membawa kalian naik, bukan untuk membuat kalian sombong, tetapi untuk membuat kalian lebih berguna bagi orang lain. Namun, Six of Wands juga membawa pesan peringatan yang lembut. Kemenangan adalah momen yang indah, tetapi ia juga bisa menjadi jebakan jika kalian terlalu lama menikmatinya. Energi kartu ini mengajak kalian untuk segera menyalakan obor kemenangan itu sebagai penerang jalan bagi langkah berikutnya, bukan sebagai pajangan yang membuat kalian berhenti. Arah keberuntungan kalian ke depan akan sangat ditentukan oleh sikap kalian setelah menerima penghargaan. Apakah kalian akan membaginya atau menyimpannya sendiri? Semesta sedang mengamati. Ini adalah waktu yang sangat baik untuk mulai memikirkan rencana jangka panjang yang lebih matang. Karena fondasi kalian saat ini sedang kokoh-kokohnya. Jangan ragu untuk mengambil ruang dan berbicara lebih lantang tentang apa yang kalian inginkan, karena sekarang orang-orang mulai mendengarkan. Sekarang mari kita akhiri perjalanan ini dengan kartu terakhir, sebuah kartu yang berbicara tentang kesehatan batin dan fisik kalian. Kartu kelima, kesehatan, Five of Cups. Five of Cups sering disalahartikan sebagai kartu kesedihan, padahal ia lebih dalam dari itu. Kartu ini berbicara tentang tumpahan yang tidak bisa dikembalikan. Dalam konteks kesehatan fisik dan batin kalian para Leo, kartu ini hadir sebagai pengingat lembut bahwa ada energi lama yang harus benar-benar kalian lepaskan.
Mungkin selama ini kalian terlalu kuat, terlalu tegar di depan orang lain, hingga luka kecil dan lelah yang menumpuk menjadi beban yang tak kasat mata. Kartu ini menunjukkan 3 cangkir yang tumpah, tetapi juga 2 cangkir yang masih berdiri tegak di belakang. Artinya, kesedihan atau kelelahan yang kalian rasakan bukanlah segalanya. Masih ada kekuatan yang tersisa, masih ada harapan yang belum runtuh. Keseimbangan energi kalian saat ini sedang dalam masa pemulihan, dan itu membutuhkan waktu. Jangan memaksa tubuh dan hati kalian untuk bergerak secepat dulu. Beri izin pada diri sendiri untuk tidak baik-baik saja sesekali. Sesungguhnya keberanian terbesar dari seorang Leo bukanlah ketika sedang berapi-api, tetapi ketika kalian berani mengaih bahwa kalian juga butuh istirahat. Kondisi batin kalian saat ini sangat dipengaruhi oleh rasa kehilangan yang mungkin tidak kalian sadari. Bisa jadi kehilangan semangat, kehilangan seseorang, atau kehilangan arah. Five of Cups tidak meminta kalian untuk melupakan. Ia hanya meminta kalian untuk berbalik melihat 2 cangkir yang masih utuh. Kesehatan kalian akan pulih perlahan ketika kalian berhenti menyesali apa yang sudah lewat. Mulailah dengan tindakan kecil yang mendamaikan seperti bernapas dengan sadar sebelum tidur, berjalan tanpa tujuan, atau sekadar duduk diam ditemani secangkir teh hangat. Jangan abaikan tanda-tanda kecil dari tubuh kalian. Rasa pegal yang tidak biasa, kepala yang berat, atau jantung yang berdebar tanpa sebab adalah pesan untuk berhenti. Tidak ada yang salah dengan menjadi lembut terhadap diri sendiri. Biarkan air mata mengalir jika perlu, karena itu juga bagian dari penyembuhan. Semoga kalian selalu diingatkan bahwa cahaya terbesar tidak pernah menyakiti dirinya sendiri. Jagalah dirimu dengan selembut mungkin, karena rumah pertama bagi jiwamu adalah tubuh yang kau huni hari ini. Demikianlah pembacaan untuk kalian kali ini. 5 kartu yang telah kita buka bersama yaitu Two of Swords di percintaan yang mengajakmu berdamai dengan kebuntuan, The Hanged Man di karier sebagai jeda penuh makna, Wheel of Fortune di keuangan yang membawa roda keberuntungan mulai berputar, Six of Wands di peruntungan sebagai simbol kemenangan yang mulai terlihat, serta Five of Cups di kesehatan yang mengingatkanmu untuk tidak hanya menatap cangkir yang tumpah. Semoga semua pesan ini memberi ketenangan dan menjadi cermin lembut bagi langkahmu. Tetaplah mengikuti pesan semesta agar tidak tertinggal dari ramalan-ramalan berikutnya, karena masih banyak pesan dari alam semesta yang menunggumu. Sampai jumpa, jaga hatimu, dan percayalah pada waktu yang tepat.